Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas satu saham besar yang harganya turun signifikan. Tidak tanggung-tanggung, penurunannya mencapai 90% dari all-time high-nya. Kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari saham ini? Semoga saja ada manfaat baru yang kamu peroleh setelah nonton video ini. Saham yang akan kita bahas adalah saham gudang garam atau GGRM, di mana selama tahun 2025 harganya turun lagi 27% dan berada pada angka 9.675 saat video ini dibuat. Nah, ini merupakan beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Yang pertama, jika laba perusahaan cenderung turun dalam jangka panjang, hal itu harus diperhatikan dengan serius. Ini merupakan historikal laba GGRM sejak tahun 2017 hingga Q1 tahun 2025. Bisa kamu lihat di tahun 2017 labanya 7,75, naik jadi 7,79, naik jadi 10,8, dan pada tahun 2020 turun jadi 7,6, turun lagi 5,6. Turun lagi 2,7, naik lagi 5,3. Di tahun 2024 turun sangat signifikan, menjadi sekitar 981 miliar saja. Dan pada Q1 tahun 2025, labanya kembali turun dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 596, tersisa 104 di Q1 tahun 2025. Ini merupakan poin pembelajaran pertama, yaitu jika laba perusahaan cenderung turun signifikan dalam jangka panjang, hal itu harus kamu perhatikan. Poin kedua, rasio profitabilitas yang rendah memberikan penjelasan bahwa perusahaan mengalami tantangan untuk menghasilkan laba yang besar. Contohnya seperti GGRM yang memiliki gross profit margin hanya 8,6% dengan net profit margin yang hanya 0,45%. Angka rasio net profit marginnya secara kuarter sangat rendah, hanya 0,4% saja. Dan hal itu menyebabkan net income-nya secara kuarter year-on-year growth turun 82,47% berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Ketiga, tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Saham dengan harga 100.000 saja bisa turun ke angka di bawah Rp10.000. GGRM sempat menyentuh angka harga saham Rp100.000 untuk all-time high-nya. Dan saat video ini dibuat di bulan Juni tahun 2025, harganya berada pada angka 9.675. Itu artinya jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dia capai, harga sahamnya sudah mengalami penurunan sekitar 90-an%. Nah, kamu mungkin bisa melihat suatu fenomena yang sangat mengejutkan, di mana saham yang dulunya sempat menyentuh angka all-time high di atas angka yang sangat spektakuler, mencapai Rp100.000, kini tersisa di angka 9.675. Artinya orang-orang yang membeli saham ini dulu di harga yang sangat tinggi, apabila mereka masih hold saham ini hingga saat video ini dibuat, mungkin portofolionya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Poin keempat, PBV di bawah 1 kali tidak serta-merta menjelaskan bahwa perusahaan itu pasti sudah murah. Kamu bisa lihat, rata-rata PBV GGRM di angka 2,03 kali, di mana pernah menyentuh PBV di atas 3 kali. Saat video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,30 kali saja. Itu artinya, sebelum menyentuh angka PBV 0,3 kali, tentunya harga sahamnya pernah menyentuh angka PBV 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan seterusnya. Nah, dari data ini jika kamu lihat, jika dibandingkan secara rata-rata, memang angka PBV saat video ini dibuat katakanlah pada tahun 2020, di mana di bawah dari rata-rata PBV-nya 2,03 kali. Bahkan pada tahun 2023 sudah berada di bawah angka PBV 1 kali. Nah, jika kita hanya berpatokan PBV 1 kali itu sudah murah, berarti kita menganggap bahwa saham GGRM di tahun 2023 sudah murah karena sudah di bawah 1 kali. Tapi tidak serta-merta seperti itu. PBV 1 kali memang menjadi salah satu indikator bahwa untuk menentukan saham tersebut apakah murah atau tidak. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kita juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Contohnya salah satunya adalah dengan melihat laba perusahaan. Apakah labanya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan atau tidak. Di sisi yang lain kita juga bisa melihat dari aspek pertumbuhan ekuitas. Apakah pertumbuhan ekuitasnya konsisten dan maksimal dalam jangka panjang atau tidak. Dan kita juga pertimbangkan dari sisi dividen yang mereka bagikan. Jangan sampai perusahaan tiba-tiba
tiba-tiba yang awalnya membagi dividen menjadi tidak bagi dividen. Alhasil, mereka menahan semua labanya sehingga membuat ekuitasnya semakin besar. Nah, beberapa analisa sederhana dan prospek bisnis ke depan juga menjadi penting untuk kita pertimbangkan. Jangan sampai kita membeli saham yang ternyata sedang mengalami banyak sentimen negatif dan prospek ke depannya cukup sulit. Itu merupakan beberapa aspek yang bisa kita kaitkan dengan aspek valuasi PBV. Jadi, bukan berarti PBV di bawah 1 kali itu sudah murah. Memang itu merupakan salah satu indikator, dan kita juga bisa menggunakan indikator PBV rata-rata. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus mengkombinasikannya dengan berbagai analisa yang lain. Poin kelima, saham bisa saja turun di atas 20% setiap tahun secara berturut-turut. Ini merupakan informasi yang bisa kamu peroleh dari saham GGRM ini. Berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, kamu bisa lihat di tahun 2019 hingga tahun 2022, harga sahamnya konsisten turun di atas 20%, turun 37% di tahun 2019. Turun 22% di tahun 2020, turun 25% di tahun 2021, turun 41% di tahun 2022. Pada tahun 2023 memang sempat naik, tapi pada tahun 2024 turun lagi 34%. Dan di tahun 2025 saat video ini dibuat masih turun 27%. Ini merupakan suatu fenomena yang sangat fantastis di mana ada saham yang ternyata bisa turun di atas 20-an% setiap tahun, bahkan secara berurutan selama 4 tahun, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2022. Keenam, jika dulu konsisten bagi dividen setiap tahun, tidak menjamin di masa depan akan terus konsisten. Ini merupakan rekapan dari historical pembagian dividen saham GGRM setidaknya sejak tahun 2009 hingga terupdate saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, pada tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, perusahaan konsisten bagi dividen. Tapi pada tahun 2020, mereka sempat absen bagi dividen. Padahal jika kita lihat, di tahun 2020 tentunya akan membagikan dividen berdasarkan kinerja di tahun 2019. Pada tahun 2019, perusahaan masih mencetak laba sekitar 10,8 triliun berdasarkan data yang ada ini. Itu artinya di tahun 2020 seharusnya mereka bisa membagikan dividen, tapi mereka absen bagi dividen di tahun tersebut. Di tahun 2021, 22, dan 23 mereka kembali lagi membagikan dividen. Tapi di tahun 2024 mereka absen lagi bagi dividen. Di tahun 2025 memang kita belum mengetahui informasi secara pasti karena video ini masih dibuat pada pertengahan tahun. Untuk itu kita harus lihat lagi sampai akhir tahun apakah mereka atau GGRM akan membagikan dividen di tahun ini atau tidak. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangan Q1 tahun 2025 GGRM. Pertama dari aset kasnya yang mencapai 3,6 yang mengalami sedikit penurunan. Mayoritas aset berasal dari saldo persediaan sebanyak 38,7. Total asetnya terdiri dari aset lancar sebanyak 47,3 dan aset tidak lancar sebanyak 37. Dan di sisi yang lain, perusahaan memiliki liabilitas sebanyak 22,3 secara keseluruhan. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, dari perbandingan antara liabilitas dan ekuitas, sebenarnya perusahaan ini cukup baik karena dengan saldo liabilitas 22,3, perusahaan memiliki ekuitas yang mencapai 62,02. Artinya rasio DER-nya di bawah 100%, bahkan cukup baik. Dan ada juga informasi menarik bahwa saldo labanya mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan, sebanyak 60,8 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dari aspek laba rugi, ini merupakan aspek yang paling mendominasi untuk kamu perhatikan. Pendapatannya turun dari 26,2 turun menjadi 23,6 di Q1 tahun 2025. Di sisi yang lain, biaya pokok pendapatannya juga turun dari 23,4 menjadi 21,06. Tapi, karena penurunan secara nominal pendapatan jauh lebih besar, jika kamu lihat di sini laba brutonya tidak mampu tumbuh dan bahkan mengalami penurunan dari 2,7 menjadi 2,0 di Q1 tahun 2025. Meskipun ada pendapatan lainnya yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, tapi ada penurunan untuk laba selisih kurs. Sehingga laba usahanya secara total mengalami penurunan dari 981 menjadi 315 di Q1 tahun 2025. Kesimpulannya, hal-hal inilah yang menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Semoga dari video ini kamu bisa belajar beberapa hal yang baru. Tidak ada yang pasti di pasar saham, semua kemungkinan bisa saja terjadi.
Untuk itu sangat penting bagi kita agar terus mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi, sambil mencari potensi profit yang paling maksimal. Ingat, saham yang dulu bagus belum tentu saat ini bagus, dan saham yang saat ini bagus belum tentu di masa depan akan tetap bagus. Lakukan update berkala untuk memastikan saham yang kamu pilih masih layak untuk dipertahankan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas topik tentang average down lagi. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat plus minus dari average down. Dan nantinya, kita akan masuk kepada simulasi perhitungan. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, bagaimana dampak naik turun portofolio secara keseluruhan? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan yang pertama. Apa plus minus dari average down? Kita bahas dulu untuk hal positifnya. Yang pertama, harga rata-rata akan menjadi lebih rendah. Tentu ini merupakan tujuan utama dari average down, di mana jika kita melakukan pembelian pada harga yang lebih rendah, secara tidak langsung, hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi lebih rendah juga. Untuk topik ini, kita akan lihat pada simulasinya nanti. Nah, tapi meskipun ada sisi positifnya, ada juga orang-orang yang berpendapat sisi sebaliknya. Meski harga rata-rata jadi lebih rendah, jika saham turun lebih dalam, floating loss jadi lebih besar secara nominal. Ini merupakan perbandingan terbalik antara poin plus dan minusnya. Meski harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, katakanlah dari yang awalnya 5.000 turun ke angka 4.500. Tapi karena jika melakukan average down, jumlah lembar sahamnya menjadi lebih banyak, otomatis jika harganya turun lagi dari 4.500 ke 4.000, maka floating loss dalam nominalnya akan menjadi lebih besar dibandingkan kita tidak melakukan average down. Kita masuk kepada poin plus kedua. Bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Ini juga berkaitan dengan poin pertama. Semakin rendah harga sahamnya, maka dengan asumsi dividen per share yang tetap, dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Itulah alasan kedua kenapa orang tertarik untuk melakukan average down. Bukan hanya mencari harga rata-rata yang lebih rendah, tapi mencari saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang sama di masa depan. Meskipun ada satu perusahaan yang konsisten membagi dividen, katakanlah dengan payout ratio sekitar 60% setiap tahunnya. Tapi di masa depan, katakanlah di tahun depan, kita tidak tahu dan tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan tetap membagikan dividen dengan payout 60%. Bisa saja payout-nya turun menjadi 50%, 40%, atau bahkan mungkin tidak membagi dividen. Sehingga statement kedua terkait memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi belum sepenuhnya benar, karena di sini tidak ada kepastiannya. Poin plus ketiga, jika harganya naik, keuntungan jadi lebih besar. Tentu berkaitan juga dengan poin pertama, karena kita sudah memiliki harga rata-rata yang lebih rendah dengan jumlah lembar saham yang lebih banyak. Apabila harganya nanti naik di kemudian hari, keuntungan secara nominal bisa menjadi lebih besar dan pemegang saham bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi ada sisi minusnya juga. Jika harganya tambah turun, kerugian jadi lebih besar. Pada poin plusnya kita melihat jika harganya naik, tapi pada poin minusnya kita melihat hal yang sebaliknya. Bagaimana jika harganya tambah turun? Bukan naik ke angka misalkan dari 5.000 ke 6.000, tapi malah turun dari 5.000 ke 3.000. Tentu saja kerugian kita akan menjadi lebih besar. Itu artinya selain kita mempertimbangkan potensi keuntungan, kita juga harus memiliki mitigasi resiko apabila harga ternyata bukan naik tapi malah turun. Poin keempatnya. Poin plus memberikan ketenangan karena masih punya dana cadangan untuk beli lagi di harga bawah. Ini merupakan efek psikologi. Saat kita masih memiliki sisa dana dan saat kita akan melakukan average down, tentu kita akan berharap harga akan turun lebih dalam lagi. Dan hal itu setidaknya seperti dalam tanda kutip memberikan ketenangan kepada kita bahwa meskipun harga turun, saya masih punya dana untuk melakukan pembelian lagi dengan alasan yang ada pada poin pertama dan yang kedua, yaitu akan menurunkan harga rata-rata dan yang kedua bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Tapi ada poin minusnya. Ketenangan yang dirasakan sebenarnya ilusi, karena sebenarnya psikologi khawatir juga jika harga turun terus. Bagi orang-orang yang memiliki sudut pandang minus, mereka menganggap bahwa ketenangan itu yang dibenarkan di poin plus ini sebenarnya itu hanya ilusi, karena sebenarnya mereka juga khawatir akan harga yang terus turun.
Artinya meskipun mereka masih punya sisa dana untuk melakukan average down, sebenarnya konsep berpikir tentang dividen yield yang lebih tinggi dan menurunkan harga rata-rata itu merupakan sebuah pembenaran saja atau bisa dikatakan ilusi. Karena pada intinya portofolio tetap masih turun, harga saham tetap masih turun, dan kemungkinan mereka juga masih mengalami floating loss. Poin kelima, meski saat ini floating loss, tapi di masa depan bisa berubah menjadi floating profit. Itu merupakan orang-orang dari sudut pandang yang ingin average down. Sedangkan bagi mereka yang kurang setuju dengan average down akan mengatakan seperti ini. Tidak ada jaminan di masa depan harga akan naik, malahan bisa turun lebih dalam lagi. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bagi orang-orang yang wajib average down, mereka akan memiliki harapan bahwa harga akan naik. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang menentang average down, mereka akan menganggap bahwa jika kita beli, jika harganya turun lebih dalam, maka floating loss akan menjadi lebih besar. Dan itu artinya tidak ada jaminan di masa depan harga bisa naik, bisa saja turun lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan 5 poin pembahasan terkait sudut pandang orang-orang yang ingin average down dan mereka yang tidak mau average down. Sekarang mari coba kita simulasikan terkait perhitungan yang lebih detail agar supaya kamu memperoleh informasi yang lebih utuh. Nah, sebagai informasi juga, tabel ini merupakan bonus yang akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Untuk info pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Misalkan di sini, kita membeli pertama pada harga Rp6.000 sebanyak 1000 lembar saham. Nah, apabila harganya turun ke angka 5.000, kita beli lagi 1000 lembar saham. Saat harganya turun ke angka 4.500, kita tambah beli lagi. Ke angka 4.000, kita beli lagi. Ke harga 3.500, kita beli lagi. Itu artinya apabila harga sahamnya turun ke angka 3.500, harga rata-rata kita menjadi 23,91 untuk floating loss-nya. Nah, hal ini tentu berbeda. Misalnya, kita tetap hanya membeli satu kali di harga 6.000 dan harganya turun ke angka 3.500. Floating loss kita menjadi 41%. Ini tentu berbeda jika sebelumnya kita bandingkan dengan 23%. Kamu bisa lihat perbedaan mencoloknya. Dengan harga rata-rata average 4.600, jika harganya berada di angka 3.500, artinya floating loss kita adalah 23,9%. Tapi di sisi yang lain, jika tidak melakukan average down, floating loss kita secara persentase lebih besar, yaitu 41,6%. Nah, ini merupakan perbandingan pertama terkait persentase apabila melakukan average down dan tidak melakukan average down. Tapi, kita tidak boleh hanya melihat di situ saja. Apabila kita melakukan average down, berarti kita memiliki 5.000 lembar saham dengan asumsi pembelian 1000 lembar saham untuk masing-masing harga. Itu artinya angka 23,91% ini harus kita kalikan dengan 5.000 lembar. Di sisi yang sebaliknya, jika kita tidak melakukan average down, maka harga beli kita hanya 6.000, tapi masih memiliki 1000 lembar saham saja. Itu artinya meskipun floating loss kita sebanyak 41,6%, tapi angka itu kita hanya kalikan 1000 lembar saja. Nah, tentu saja perbedaan persentase ini dan perbedaan terkait jumlah lembar akan mempengaruhi total portofolio untuk floating loss-nya. Mari coba kita hitung secara sederhana. Misalkan, orang yang satu yang tidak melakukan average down memiliki floating loss 41%. Tapi, orang ini memiliki jumlah lembar saham yang hanya 1000 lembar saham. Itu artinya apabila kita kalikan secara sederhana, maka floating loss katakanlah sekitar di angka 410. Ingat, ini hanya simulasi saja. Untuk detail pastinya silahkan kamu lakukan perhitungan dengan lebih akurat. Nah, apabila mereka yang melakukan average down katakanlah, misalkan floating loss mereka 23%. Tapi 23% ini dari 5.000 lembar saham, karena mereka melakukan pembelian setiap average down. Itu artinya kita kalikan untuk persentase dan lembar sahamnya. Nah, untuk floating loss-nya secara nominal dengan persentase yang lebih kecil yaitu minus 23, tapi memiliki jumlah lembar saham lebih banyak yaitu 5.000 lembar, maka nominalnya floating loss akan lebih besar. Yang awalnya 410 jika tidak average down, tapi menjadi 1150 jika melakukan average down. Ini merupakan sudut pandang yang lain terkait harga rata-rata dan nominal floating loss di portofolio. Bisa kamu lihat di sini. Meskipun secara persentase orang yang melakukan average down nominalnya lebih kecil yaitu 23%, tapi secara total portofolio floating loss-nya tetap lebih besar karena mereka memiliki lembar saham yang lebih banyak. Di sisi yang sebaliknya, meskipun yang tidak melakukan average down persentase floating loss-nya lebih besar, yaitu 41%, tapi untuk nominalnya floating loss menjadi lebih kecil dibandingkan mereka yang melakukan average down. Nah, ini kita bahas dari sisi minusnya. Bagaimana jika kita bahas dari sisi plusnya?
Orang-orang yang melakukan average down akan mengalami keuntungan yang lebih besar, misalkan katakanlah harga sahamnya kembali lagi ke harga awal yaitu Rp6.000. Di sini ada floating profit sekitar 30,43% bagi mereka yang melakukan average down. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan average down, tentu mereka tidak menghasilkan keuntungan karena harga beli mereka adalah Rp6.000 dan harganya kembali ke harga beli, itu artinya mereka tidak memperoleh profit sedikit pun. Dan mungkin saja masih ada sedikit rugi karena ada fee beli dan jual yang harus diperhitungkan. Nah, ada pembahasan lain lagi untuk dividend yield. Mereka yang misalkan membeli di harga Rp6.000 dan tidak melakukan average down, katakanlah misalkan perusahaan membagikan dividen dengan angka 350. Itu artinya apabila kita bagi 350 dibagi Rp6.000, akan diperoleh persentase dividen yield sekitar 5,8%. Tapi bagi mereka yang melakukan average down dan harga rata-ratanya menjadi 4.600, coba kita bagi untuk persentase dividen yieldnya. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Kita hitung secara persentase. Nah, ternyata persentase dividen yieldnya naik menjadi 7,6%. Dari yang awalnya 5,8 menjadi 7,6. Itu artinya semakin rendah harga rata-rata juga akan berpengaruh kepada dividen yieldnya. Meski begitu, kembali lagi seperti pembahasan sebelumnya, kita tidak tahu di masa depan apakah angka porsi dividen yieldnya ini akan seperti ini, atau bisa lebih tinggi, atau juga bahkan bisa lebih rendah. Itu artinya di pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu penting bagi kamu memiliki mitigasi risiko sebaik mungkin sebelum mengambil keputusan. Silahkan kamu mau average down, tapi silahkan juga jika kamu tidak mau melakukan average down. Ini merupakan pilihan bagi kamu dan juga tergantung kepada sahamnya. Seperti yang saya katakan tadi, jika average down dan harga naik, tentu itu merupakan sebuah keuntungan. Tapi sebaliknya, jika terus average down dan ternyata harga tambah turun di masa depan, itu merupakan sebuah kerugian. Di sisi sebaliknya juga berlaku seperti itu. Untuk itu sebaiknya kamu mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan keyakinan dan hasil analisa kamu sendiri. Karena ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi tetap menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.